lo kok mau naik haji malah sempat ritual ke sana gitu. Ternyata pas dibuka makamnya isinya cuma batang pisang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan gua Epe di Anomali. Ya teman-teman ya, kisah kali ini masih lanjutan yang kemarin ya, sama Tante Meda ya. Sehat Tan? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke inti bahasan cerita, apa yang bakal dibahas sama Tante ya, gak lupa kami para tim di Anomali, untuk keluasan kita bereksplorasi di dunia maya, kita pakai jaringan internet dari provider Ulisnet, dari PT Ulisnet Media Solusindo, yang jangkauannya meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya di ulisnet.co.id. Dan tempat gue bercerita masih di tempat yang sama, di kos 212A, Kampung Cibasaleh. Ya, langsung sama yang punya kosan ya. Ya teman-teman, satu lagi ya, dukung terus channel kami di Anomali Misteri dengan subscribe, kemudian like kalau kalian suka dengan konten-konten yang kami sajikan, kemudian kasih masukan dan saran di kolom komentar ya, agar kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja. Tante silakan, apa yang mau diceritakan kali ini? Nerusin yang kemarin. Masih nerusin yang kemarin. Ya, kalau nggak salah kemarin tuh sampai ini ya, kejadian klimaksnya pas penguburan itu ya. Ya, pas itu. penguburan itu ternyata beberapa kali ada masalah di situ. Ya, sampai dua kali ya. Sampai 2 kali. Akhirnya tahlilan ulang segala macam, baru alhamdulillah bisa dimakamin dengan baik gitu. Jadi sebenarnya saya penasaran sih Tan, apa sih yang dilakuin sama adiknya kakek ya. Kemarin kan masih gantung tuh, sebenarnya ritual apa sih dia sampai dia ke Jogja atau kemana gitu kan. Itu sebenarnya sih. Ternyata memang dulu tuh sempat sebelum kejadian teror di rumah itu, adiknya kakek itu dengan istrinya tuh sempat pergi naik haji. Nah, sebelum naik haji ini, mereka itu sempat pergi ziarah ke daerah Sukabumi, Bang. Aku kurang tahu daerah tepatnya di mana, tapi yang aku tahu mereka itu ngelakuin ritual itu tuh ke daerah Sukabumi. Gitu. Waktu itu kan ke Jogja ya? Sempat ke Jogja juga. Oh, bukan cuma di Jogja doang? Bukan cuma di Jogja aja, Bang. Jadi ternyata mereka pergi ke beberapa tempat. Nah, cuman mungkin klimaks kejadiannya sampai akhirnya nenek Ana ini meninggal. Nah, itu tuh setelah mereka pulang dari Sukabumi ini, gitu. Sudah pulang dari Sukabumi, nenek Ana ini dengan adik kakekku ini, mereka suami istri itu sempat naik haji. Pulang naik haji, di pesawat itu nenek Ana itu udah mulai sakit itu, udah mulai lumpuh kakinya, sampai didorong pakai kursi roda, sampai akhirnya stroke lah, seperti aku cerita kemarin itu, Bang. Itu awal kejadiannya. Nah, begitu pulang ke rumah, ya mulailah teror yang kita jalanin, kita alamin gitu kemarin. Jadi tuh. Sempat naik haji? Sempat naik haji dulu, Bang, itu. Sebelum naik haji berarti masih sehat nih ya? Masih sehat walafiat. Nah, jadi sebelum naik haji itu mereka ternyata ya pergi ritual dulu ke daerah Sukabumi itu. Agak-agak ini ya? Ini agak-agak menarik. Menariknya tuh karena lo kok mau naik haji malah sempat ritual ke sana gitu. Dan ternyata pas pulang dari sana, nenek Ana ini udah sakit di atas pesawat tuh, udah lumpuh juga, udah nggak bisa jalan, sampai akhirnya stroke lah. Begitu nyampe ke rumah tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Waktu kita tanya ke kakek, ya dia bilang ini normalnya pengalaman orang pergi naik haji gitu, nggak ada apa-apa. Tapi justru gejalanya itu justru di atas pesawat, sesudah selesai prosesi naik hajinya ini gitu, malah jadi sakit itu. Itu mulailah teror yang kemarin aku cerita itu, Bang. Nah kan
kita kan sempat bertanya-tanya gitu ya, satu keluarga. Kita nanya ke kakek apa sebenarnya yang udah dia lakuin gitu. Kakekku bilang nggak ada apa-apa katanya. Memang mungkin fisiknya aja nggak kuat. Tapi ya itu setelah dicari tahu, keluarga tuh sempat ngusut gitu bang. Karena dari permasalahan ini tuh gitu, nggak mungkin kan tiba-tiba sakit, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu sakit stroke, sementara nenek anak ini nggak punya riwayat seperti itu gitu tadinya. Jadi ternyata mamaku sempat nge-flashback sedikit lah cerita bahwa memang dari zaman buyutku itu, mungkin sebelum buyutku apa tuh jatuhnya, nenek moyang ya. Iya. Buyutnya buyut. Buyutnya buyut mungkin. Mereka memang udah ngelakuin satu ritual yang udah dikerjain turun-temurun, Bang. Oh gitu. Nah, Udah tradisi banget. tradisi kayaknya gitu. Nah, begitu masuk ke generasinya kakekku, berarti itu kan bapaknya mamaku kan. Nah, kakekku berusaha buat mutus itu gitu, mutus tradisi itu dan sudah tidak mau melanjutkan itulah gitu intinya. Nah, mungkin ya ini dirasa efeknya dari akibat dari ritual-ritual itu juga lebih ke negatifnya bang daripada positifnya. Gangguan kemarin tuh dia ekstrim banget. Ekstrim banget ya. Nah akhirnya bagian yang pas generasinya kakekku kesini tuh kita memang nggak pernah diajarin buat ngelakuin ritual itu gitu. Akhirnya kan kita yang ngalamin kejadian itu di situ bertanya-tanyanya tuh kok tiba-tiba sih, ternyata kakekku cerita bahwa ini tuh bukan tiba-tiba. Sebelumnya juga pernah ada juga gitu kejadian seperti itu. Ya mungkin karena nggak diterusin sama kakekku ya akhirnya jadi impactnya kemana-mana, bereaksi lah gitu. Sampai nenek anak ini sakit itu bang. Seperti yang kemarin aku cerita ke Bang Epe itu. Gitu. Nah itu memang agak ekstrim juga. Apa ini karena kakekku ngeberhentiin ritual itu jadinya seperti ini gitu. Sempat kita tuh ragu gitu. Mau kita terusin supaya semuanya baik-baik aja. Kakekku bilang ya bukan seperti ini gitu. Memang Maksudnya diterusin apa nih? ritualnya. Oh gitu. Sempat juga kakekku mikir begitu bang. Mikirnya tuh apa kita balik lagi aja ke cara lama gitu ya. Sempat ngelakuin itu gitu supaya anak cucu kita tuh nggak seperti ini gitu. Tapi kakekku waktu itu bilangnya udah deh. Akhirnya udah bulat buat mutusin gitu. Ritual keluarga ini yang sebenarnya entah apa tujuannya, manfaatnya juga agak aneh sih. agak aneh gitu ya sebetulnya. Apa mungkin buat jalur rezeki atau keselamatan atau apa itu nggak kejawab bang sampai sekarang tuh. Meskipun harus berimpak sampai sakit. Gitu. Sampai sakit begitu. Karena kata kakekku bilang selama kita ngelakuin ritual itu belum pernah sampai ada yang sakit seperti nenek anak ini. Oh gitu. Jadi baru sekarang ini nih gitu. Nah itu ya mungkin terlalu ekstrim. Adiknya kakekku ini ngelakuin ritualnya apa gimana kok sampai sakit gitu nenek anak. Karena kebetulan jatuhnya kalau ke adiknya kakekku dia kan nggak punya keturunan bang. Iya. Jadi akhirnya dampaknya itu ke istrinya gitu. Okay. Nah itu sempat serem juga sih takut iya, ya. Bukan serem lagi. Bukan ya kita kan yang generasi aku terutama waktu itu kita kan nggak ngerti bang harus bagaimana ya. Mulainya dari mana, mutusinnya juga bagaimana tuh kita sempat bingung gitu. Okay. Karena kakekku sendiri bilang nggak tahu gimana harus ngeberhentiinnya dan nggak tahu harus bertanya kemana juga gitu. Informasinya masih gantung gitu. Masih gantung. Jadi dari kakekku kan dulu 5 bersaudara bang. Yang ngelakuin ritual itu tuh adiknya kakekku yang persis di bawah kakekku sama adiknya kakekku yang paling kecil bungsu. Nah jadi mereka berdua ini nih yang ngelakuin ritual itu. Sementara yang nomor 3 sama nomor 4 mereka nggak ngelakuin itu gitu. Lebih baik enggak gitu. Nah itu emang agak serem sih bang. Tradisi apa gitu maksudnya? Iya, sampai apa sih? Mungkin kalau ziarah kubur gitu ya, itu masih masuk akal gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan jatuhnya udah pesugihan ya. Udah pesugihan kayaknya sih. Soalnya dulu kebetulan buyutku tuh kan penulis bang. Ya, dia kebetulan cukup dikenal lah waktu itu gitu.
Mungkin untuk beberapa orang sempat ada yang tahu juga kali. Banyak bukunya yang masih sampai sekarang masih ada gitu, masih dijual bukunya gitu di pasaran. Nah mungkin arahnya ke situ gitu. Karena buku-buku yang dia tulis juga itu buku-buku tentang apa Sunda Wiwitan namanya ya. Oke. Ya sempat buku-buku seperti itu gitu tentang sejarah-sejarah bahasa Sunda, ya tentang Sunda gitu adat istiadat Sunda atau begitu, mungkin jadi ke situ gitu arahnya. Ini asumsi kita sekeluarga ya, termasuk nggak tahu. Sugian itu termasuk adat. Mungkin ya, mungkin. Aku sendiri soalnya nggak ngerti karena bahasa Sunda bang isinya. Bukunya tuh isinya bahasa Sunda, jadi aku kurang paham juga gitu artinya. Nah jadi kita cuma bisa berasumsi, oh mungkin ke situ kali arahnya. Kenapa buyutku ngelakuin ritual seperti itu? Tapi bisa jadi juga bapaknya buyutku juga dulu mungkin udah gitu ngelakuin itu dan entah udah kemana, mungkin bukan cuma ke Jogja doang bang, bukan ke Jogja, bukan ke Sukabumi, entah udah ke banyak tempat mungkin gitu ya. Tapi sempat di itu ya, sempat di sama buyut ya sampai beberapa generasi gitu. Iya sempat diberhentiin, ada lagi yang mulai. Jadi kayaknya itu memang apa namanya, ada semacam, mungkin kalau kata aku sih kayak ada buku panduannya mungkin bang ya, yang disimpan mungkin sama leluhur aku dulu gitu. Itulah mungkin yang ditiru. Penasaran juga. Jadi apa namanya, mungkin cara mereka menerapkan ilmunya juga ya, namanya juga kan mereka nggak tahu harus bertanya kemana, cuman berdasarkan apa yang ada di panduannya itu aja. Memang itu nggak tuntas ya. Nggak tuntas kayaknya gitu, dan mungkin baru kelihatan efeknya itu ya pas kebetulan generasinya kakekku inilah gitu, adiknya ini nyoba-nyoba buat belajar itu gitu. Aku baru dapat info juga dari mama karena ternyata salah satu adiknya kakekku juga, aku nggak tahu nih yang mana, yang pada akhirnya itu jadi gila bang, stres berat gitu, depresi berat karena bahasanya mama sih nggak kesampaian katanya belajarnya. Tapi untungnya itu dia waktu belajar ritual itu dia belum menikah, jadi dia nggak ada apa namanya, nggak ada ritual mesti numbal atau bagaimana gitu, nggak ada. Cuman sampai sekarang, sampai meninggalnya, sekarang udah meninggal, sampai meninggalnya tuh dalam keadaan depresi berat dia gitu. Ya jadi sesudah kejadian nenek Ana ini meninggal bareng sama kakekku ini kan, kemarin aku sempat ada kehebohan nih kan bang, mau pemakamannya. Udah selesai, kira-kira tenangnya itu cuman 1 bulan nih bang. Jadi rumahnya belum dalam keadaan belum dijual nih, tapi kita memang udah niat mau jual rumah itu gitu ya. Kita berasumsinya kan ini udah bersih nih, karena udah di cleansing kan sama Pak Ustadz itu. Ya. Ternyata enggak bang, nggak sampai situ. Jadi ternyata tetangga di sekitar ya banyak yang suka ngelihat nenek Ana itu berdiri lah di dekat. Jadi kebetulan dulu di teras rumah tuh kan agak luas terasnya, ada halaman. Di halaman tuh ada pohon jambu di situ. Dia berdiri di situ gitu. Lalu duduk di pagar di dekat pohon itu, dan itu tetangga sempat nggak mau lewat depan rumah itu. Gitu. Ya kita yang tinggal di situ kan cuman bisa bilang ya nggak apa-apa. Mungkin itu jin atau gimana ya gitu. Dia gimana sih, kita berusaha buat menenangkan tetangga karena memang nggak banyak yang tahu juga gitu cerita ya waktu nenek Ana dengan kakekku itu kan di dalam rumah itu. Terus sempat ada kejadian begitu. Puncaknya tuh pernah bang, ada salah satu karyawati yang kebetulan tetanggaku di situ tuh, dia pulang kerja, belum terlalu malam sih. Nah terus dia sempat ngelihat nenek Ana ini, kayaknya sih bang, kayaknya dia ngelihat, terus dia kemasukan di situ bang, kesurupan. Di situ, itu dia, wah itu sempat ngeri lah pokoknya. Naik ke tembok, terus garuk-garuk gitu bang, terus ke pohon itu gitu ya. Pokoknya dia intinya nggak mau jauh-jauh dari pohon jambu itu gitu. Mulailah lagi PR kita tuh sekeluarga bang, apalagi nih ceritanya ternyata nggak berhenti sampai situ kan. Nanya lagi ke kakekku, apa ini masih berlanjut cerita yang kemarin? Padahal udah di cleansing ya? Padahal udah dibersihin loh bang itu. Nah terus nanya lagi ke kakekku bilang, wah ini udah
udah di luar kapasitas kita lagi gitu ya, karena kan udah selesai nih semua kemarin. Nah sekarang ini apalagi nih penyebabnya, apakah ada hubungannya dengan cerita kemarin atau ini ada baru lagi nih teror di sini gitu. Ya udah akhirnya kita panggil lagi poster yang kemarin tuh bang, yang tetangga di situ. Akhirnya sama dia dicoba di mediasi ya, di apa namanya bang, di mediumisasi ya gitu ya, pokoknya ditanya lah gitu ya, nih maunya bagaimana, apa penyebabnya dan kenapa dia ada di sini apa sebenarnya. Jadi dia si Ustadz ini mungkin berusaha berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam si cewek ini. Setelah kejadian kesurupan itu si karyawatinya ini tuh jadi sakit-sakitan bang, jadi sering sering nggak masuk kerja, ya sakit-sakitan aja gimana. Nah sampai akhirnya ya dipanggil lah Pak Ustadz ini kan, karena dia kayak teriak-teriak gitulah bang, kayak namanya kesurupan kan bang. Semenjak dia sering lewat gitu, kesurupan di depan rumah, diem di atas pohon itu ya, kita kan ngambil kesimpulannya kan. Jadi sakitnya sampai balik ke pohon. Sampai balik ke pohon itu lagi gitu. Balik ke situ lagi sampai akhirnya ya udahlah kita ngerasa karena bertanggung jawab, orang dia masuk di halaman rumah kita kan bang. Panggillah Ustadz lagi nih, panggil lagi terus coba lagi buat diperbaiki lagi, dibenerin lagi nih ada apa. Ini komunikasi lah mereka nih kan, si Ustadz ini minta apa, aku juga kurang denger bang apa yang Ustadz ini lakuin gitu ke si perempuan ini, karena ekstrim banget lah intinya ceritanya waktu dia kesurupannya itu. Di samping dia berdiri di dekat satu kali itu, aku ngeliat tuh dia garuk-garuk tembok, bukan garuk-garuk, kayak ngegali gitu di bawah tanah tembok tanah bang, bukan tembok. Jadi di bawah pohon jambu itu memang ada gundukan tanah gitu, digali gitu sama dia. Jadi kita nemu rambut di situ, rambut gitu. Nah akhirnya waktu itu aku belum terlalu ingat karena kejadiannya juga aku masih kecil, tapi yang aku ingat itu aku tahu bahwa itu tuh ada kerangka di situ gitu, ada satu sosok yang ada rambutnya putih gitu. Terus jadi si perempuan karyawati ini balik ke pohon itu. Jadi waktu dia kesurupan di bawah pohon itu datang tanah gitu. Terus ada rambut kan? Ada rambut di situ. Rambut putih. Nenek Ana tuh terakhir tuh rambutnya memang begitu. Segini nih kalau aku ingat. Tapi yang aku hafal itu cincinnya dia. Nah ini kan kita kan jadi bingung nih. Loh ini kan cincinnya Nenek Ana ada di jari dia. Lah kok bisa? Sementara kan Nenek Ana kan udah dimakamin kemarin. Tunggu. Berarti dia garuk-garuk sampai kelihatan sosok. Nih aku cuma ngeliat tangannya. Ada rambut putih. Situ. Ada cincin di situ. Punya Nenek Ana. Aku ingat itu, kita semua ingat gitu. Apa ini kebetulan atau siapa? Sempat heboh kan waktu itu bang, situasinya. Apa harus bagaimana nih? Terus tindakan selanjutnya apa gitu? Karena kita coba identifikasi lagi nih bener nggak nih? Karena apakah kita kan nggak bisa cuman berdasarkan cincin doang. Lihat kerangka itu jelas. Aku nggak ngelihat jelas, tapi aku tahu cuman dari ciri-ciri yang terakhir aku lihat gitu, dari kayak baju itu kan masih kelihatan gitu kan sama aku warna bajunya, terutama rambut. Aku hafal banget rambutnya Nenek Ana tuh helaiannya itu tebel-tebel gitu bang, dan putihnya itu kan udah nggak rata gitu putihnya tuh. Tapi aku inget terakhir bagaimana Nenek Ana ini penampakannya gitu. Ternyata itu memang dia. Tunggu. Berarti. Nah ini, mulai nih fase seram kedua bang. Fase serem kedua ini lah, jadi kemarin yang makan itu menurut tante itu Nenek Ana gitu. Menurut kita ya, titik yang pernah dilihat waktu dia masih itu. Nah terus begitu kita ngelihat, nah itu aku udah nggak tahu lagi bang bagaimana urusan selanjutnya dengan tim rumah sakit, dibongkar segala macam. Yang kita tahu tuh cuman aku nih terutama ya, aku taunya memang sempat diambil kerangka itu tuh, sempat dibawa ke rumah sakit. Nah waktu itu kelanjutannya aku nggak ngikutin gitu, tapi ya yang pasti kita sempat nemuin itu gitu di situ. Dan masih ya belum terlalu jadi kerangka juga bang sebenarnya.
Tapi kan nenek udah dikubur. Nah itu dia bang. Akhirnya kan kita sempat mikir apa sebaiknya kita cocokin bang. Ini bener nih yang kita makamin iya bukan gitu. Karena kita saking penasarannya. Akhirnya sama keluargaku dicoba lagi, digali lagi yang kedua kali bang. Digali lagi. Digali lagi. Mau tidak mau kan itu caranya kan. Jadi kalau ngelihat ciri-cirinya ini benar kerangkanya nenek Ana. Nah, terus kemarin tante yakin itu nenek Ana. Ya, karena ada satu lagi bang. Memang waktu aku ini sempat kelewat ceritanya. Waktu prosesi mandiin nenek Ana itu cuma boleh 3 orang yang masuk ke bilik pemandian jenazah itu gitu. Dan itu aku tuh kalau nggak salah, aku nggak tahu apa pertimbangan kakekku, tapi 3 orang yang dipilih ini orang-orang yang aku tuh nggak tahu ini siapa. Cuma 3 orang itu loh. Jadi yang perempuan cuma ada 3 orang perempuan yang mandiin nenek Ana, yang laki-laki ada 3 orang laki-laki yang mandiin kakekku gitu. Tapi kita keluarga nggak boleh ikut bang. Kita keluarga nggak boleh ikut mandiin waktu itu. Ternyata keluargaku cerita nih, nah bagian ininya aku dapat cerita dari mamaku. Aku nggak tahu, aku nggak ngeliat ya bang. Ternyata pas dibuka makamnya isinya cuma batang pisang. Oh gitu. Jadi memang benar. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya ke kakeknya. Tadu, berarti setelah identifikasi itu keluarga yakin tuh nenek Ana. Ya. Terus berarti tadi melakukan penggalian ulang gitu ya? Penggalian ulang. Kita bikin penggalian ulang. Karena penasaran. Itu kan mereka dimakamin satu liang lahat ya? Barengan kan bang. Yang bagiannya kakekku sih kalau mamaku cerita nggak diapa-apain. Yang bagian mayatnya kakekku. Yang karena kita tujuannya itu karena kita ngelihat jasadnya nenek Ana di bawah pohon. Yang kita bongkar kan dia berarti kan jasadnya nenek Ana juga yang dimakamkan. Oke. Ya, ternyata isinya batang pisang. Isinya batang pisang kan? Batang pisang. Nah itu kita mulai bingung. Wah itu tambah bingung lagi. Kita makin bingung ya. Bener rame bang waktu itu ceritanya itu sempat rame. Mereka meninggal barengan aja. Itu kan hal yang luar biasa banget gitu ya. Mereka kan meninggal selisihnya cuma 5 menit bang. Oke. Ditambah lagi dengan kejadian batang pisang ini. Begitu digali penguburan ulang itu isinya kedua pisang. Pisang isinya. Setelah itu ya udah dicoba lagi kita nyoba lagi seolah-olah kita kayak nyoba lagi semua dari awal. Kita nge-review lagi semua dari awal. Ini sebenarnya apa sih gitu yang terjadi? Dan kenapa nenek Ana ini ya kita akhirnya ngeyakinin kalau yang memang di bawah pohon itu memang mayatnya nenek Ana gitu. Mau tidak mau kan ya harus ciri-ciri semua udah ada di situ gitu. Apalagi begitu dibongkar isinya gedung pisang. Pisang kalau yang dimakan. Nah yang nenek Ana ini yang di bawah pohon ini kan yang jadi pertanyaan kita tuh ini siapa nih yang ngubur di sini, kapan meninggalnya, terus kenapa penyebab dia meninggal gitu, apa memang udah lama atau berapa lama. Nah itu kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang bang. Kalau sekarang sih gampang kita mengidentifikasi satu mayat tuh kan tinggal ditanya, biarpun itu udah dikubur 6 bulan juga kan ketahuan kapan dia meninggal, penyebab meninggalnya kenapa. Kalau zaman aku kecil masih susah bang nyari tahu seperti itu. Biarpun sebenarnya mungkin ya, tapi kan kita waktu itu karena ini menyangkut keluarga besar, ya jadi kita berusaha buat mengkeep masalah ini dari luar lah. Jangan sampai orang luar tuh tahu gitu. Ini nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa. Udah lama banget juga kejadiannya. Dan generasi kakekku juga udah nggak ada juga gitu. Berarti melakukan penguburan ulang kan? Kita ngelakuin penguburan ulang juga 3 kali loh berarti. Yang pertama ada kejadian kelempar itu kan jenazahnya yang kelempar itu kan jenazahnya nenek Ana waktu itu kan, yang ternyata kita tuh mikirnya kan waktu itu benar-benar jenazah, ternyata bukan kan pas digali. Akhirnya kita ngelakuin pemakaman lagi gitu, pemakaman ulang. Oke, saya agak bingung nih. Berarti waktu kejadian teror itu setelah penguburan, berarti yang dimakamin itu bukan nenek Ana kan? Bukan nenek Ana. Karena nenek Ana itu dikuburin di bawah pohon itu. Jadi dulu di teras rumahku tuh ada pohon jambu batu gede banget itu bang. Itu memang agak takut sih. Jangankan nggak ada cerita ini pun lewat situ tuh udah takut gitu. Iya. Ditambah lagi ada cerita ini, jadi aku mikirnya ya kalau sampai ada karyawati itu yang kemasukan,
ya wajar sih kalau menurutku waktu di situasi itu ya. Oke. Sekitar ya itu kejadiannya tahun berapa ya? Tahun 80-an Bang, 80-an deh. Aku masih kecil banget. Oh gitu. Jadi yang naruh, yang nguburin si nenek Ana di itu siapa kan? Itu dia. Nah pada akhirnya kan kita kan jadi ngurut ke belakang Bang ya, ngurut ke belakang ke cerita ya ritual itu tadi gitu. Oke. Apa karena mereka ini nggak punya keturunan? Karena kan ternyata memang ritual ini tuh puncaknya dari ritual ini tuh katanya memang harus mengorbankan salah satu anggota keluarga. Oh gitu. Intinya gitu. Mau itu anak yang di dalam kandungan atau yang udah lahir. Nah, salah satu gejala ritualnya kalau memang udah sempet dijalanin Bang, itu si anak dan keturunannya itu akan sakit-sakitan katanya. Gejala awalnya tuh begitu gitu. Nah ternyata mungkin karena nenek anak ini sama kakekku ini nggak punya anak, ya mungkin kakekku numbalin nenek anak ini gitu. Nah sekarang kita kan jadi nanya nih, apa nenek anak ini kapan meninggalnya? Kok bisa sampai dimakamin gitu? Okay. Apa jangan-jangan dia waktu perjalanan pulang dari haji ke sini itu udah meninggal? Atau mungkin berapa hari di rumah itu yang kita nggak tahu dan kapan gitu. Terus pertanyaan kita yang kedua nih, siapa nih pelakunya? Kan itu pelaku ritual ini gitu. Karena di sini semua berpotensi, maksudnya itu keturunan kakekku pun berpotensi melakukan itu gitu sebenarnya. Karena kan waktu nenek anak ini sakit, keluarga gede kan sempat nengok ke rumah, sempat nginep Bang beberapa hari gitu. Jadi ya sempat nyari tahu lah sebenarnya ini siapa yang udah ngelakuin ini tuh. Ya itu nggak kejawab Bang sampai sekarang. Jadi akhirnya kita mutusin ya sudahlah, kubur aja deh cerita ini gitu ya, jangan sampai nyampe kemana-mana. Malah mamaku tuh sampai nyimpen fotonya aja nggak mau saking takutnya, karena ya pengalamannya ya itu cukup lumayan menakutkan sih Bang itu. Potensi yang menguburkan itu belum ketahuan. Walaupun bukan sih, ini asumsi saya. Asumsi ya. Bukan sih adanya kakek yang. Ada kemungkinan karena kan ya itu salah satu syarat dari ritual itu tuh kan memang harus mengorbankan salah satu anggota keluarga kan. Ya mungkin itu lebih pertanyaan yang pertama sih. Ya. Kalau saya sih, yang kedua itu maksudnya entah kapan dikuburinnya. Nah itu selama juga. ini yang nenek Ana yang di rumah itu sepertinya bukan Bang. Bukan nenek Ana asli. Bukan. Jadi selama ini tuh yang semenjak dia pulang haji dengan kakekku itu, kayaknya yang kita lihat itu udah bukan nenek Ana lagi. Karena dari gesturnya dia, dari gerak-geriknya dia juga memang karena ya kita tahunya karena beritanya dia stroke ya. Udah sampai situ aja gitu kan. Mandi dimandiin, makan disuapin, tidur aja gitu sehari-harinya gimana. Jadi ya karena kita pikirannya dia stroke ya tentu saja dia nggak bisa berbuat apa-apa kan, udah tinggal tidurnya gitu. Ya cuman akhirnya kita punya kesimpulan ya mungkin bukan nenek Ana lagi gitu. Itu bisa jadi pulang dari haji itu ya memang sebetulnya udah nggak ada itu gitu. Dan mungkin juga selama ini tuh teror-teror yang datang ke rumah kita itu ya karena memang udah nggak ada nenek anaknya, dan mungkin nenek anaknya mau ngasih tahu kalau itu tuh bukan saya gitu. Itu tuh bukan saya loh, saya ada di sini loh sebenarnya gitu di bawah pohon. Selama ini kan aku taunya tuh cerita-cerita kayak begitu tuh cuma di sinetron. Ternyata kalau orang taunya lewat sinetron, ya aku pernah ngalamin itu gitu dan lumayan serem. Oke, jadi tadi kan setelah pengumpulan ulang tuh terus setelah itu masih ada itu teror-teror gitu setelah dikuburin itu atau saya masih penasaran nih kalau selama ini yang ada di situ ternyata bukan si nenek Ana gitu kan. Ini asumsi liar aja gitu. Kalau mungkin aja gitu ya si kakek itu apa adanya kakek ini nyambat apa ya, jin atau apa ya. Dan berarti sosok itu yang disambat sama si adanya kakek gitu. Iya.
Sepertinya begitu bang. Kita pun ngambil berkesimpulannya begitu. Karena semenjak pulang haji itu yang aku ingat, adiknya kakekku ini sering ini bang. Pertama dia sering puasa. Ya kalau puasa kita kan mikirnya umum ya. Cuman puasanya tuh di tanggal-tanggal ganjil bang yang kita ingat ya. Nah terus puasa makanan-makanan tertentu. Itu juga aku pikir masih lazim juga ya kalau buat orang-orang yang ngelakuin satu ritual ya bang ya. Biarpun sebenarnya makanan tertentu pun emang apa sih gitu. Nah terus di malam-malam tertentu juga adiknya kakekku ini sering ngunci diri di kamar juga. Dia sering ngelakuin satu, aku nggak tahu ngapain, pokoknya kita tuh nggak boleh ganggu, nggak boleh masuk. Dia ngunci diri berjam-jam gitu di kamar tertentu itu gitu, yang tempat dimana si nenek anak ini tidur gitu ya, sampai besok paginya itu. Dan kadang juga mamaku suka cerita di malam-malam tertentu itu sering kedengar suara dari kamar tuh kayak orang berkegiatan aja gimana bang, gedebak-gedebuk lah apalah gitu ya, pintu kebuka, malah kedengeran kayak sini apa ada orang nyapu lah, macem-macem lah gitu ya, tengah malam hal yang kayak gitu tuh sering kedengeran kata mamaku. Ya cuman kan pernah katanya dulu apa mamaku keluar karena waktu itu kamar mandinya juga kan, yang aku cerita sama Bang Epe juga kan, kamar mandi kita tuh jauh bang, dari ruang tengah itu ke kamar mandi itu kita mesti ngelewatin taman itu. Nah di taman itu tuh ada kandang ayam, ada segala macam, jadi jauh gitu ke WC-nya itu. Nah itu begitu mamaku keluar sebelum ke toilet, mamaku tuh ngedengar ini orang kok rame banget di kamar itu gitu, tak ada kegiatan apa di situ. Tapi begitu mamaku keluar disamperin, ya nggak ada suara apa-apa. Nah itu sering akhirnya kita jadi biasa gitu ngedengernya. Ah sudahlah abaikan aja gitu, udah toh udah biasa gitu ngedengernya. Nah itu sempat ngedengar juga gitu kita. Jadi ya kalau keluarga sih mikirnya apa itu mungkin ini ya, ini juga masih asumsiku juga, apa mungkin kakekku ini ngelakuin ritual-ritual itu buat istilahnya ngasih makan ke jin yang ada di dalam jasad nenek anak ini gitu ya, apapun itu gitu ritualnya itu. Nah terus pernah juga katanya keluarga juga bilang salah satu syarat yang harus dijalanin sama yang ngejalanin ritual ini tuh ya adalah numbalin bayi, terus sama apa mandi di 7 sumur lah atau apa gitulah, yang hal yang seperti itu. Jadi ya agak-agak serem lah bang. Itu saya masih penasaran si perempuan ini ya. Terus setelah yang dia gali-gali apa segala macam gitu kan, terus dia si Pak Ustadz ini mediumisasi, info apa aja yang didapat dari situ kan? Dia nggak ngomong apa-apa, jadi dia tuh cuman apa kayak orang histeris bang, namanya kesurupan ya, kayak orang histeris sambil gali-gali tanah gitu, teriak-teriak gitu. Entah bagaimana cara ustadznya ini. Oh iya aku lupa cerita, jadi waktu itu si Pak Ustadz ini tuh dia kan berdua nih, kan aku cerita dari awal dia berdua. Ternyata yang satu lagi yang dia bawa itu ini adalah temennya papaku. Temennya papaku, dan dia ini orang Ciamis, orang yang bisa, yang dari ya maksudnya itu orang pinter gitu istilahnya, dan orang Ciamis. Nah dia lebih banyak mediasi sama orang ini gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa bang, cuman histeris aja, teriak-teriak gitu sambil gali-gali tanahnya itu. Ya akhirnya ketemulah itu. Aku hafal banget karena bajunya gitu ya. Terakhir yang aku lihat itu kan cincinnya juga, terus rambutnya semua, walaupun bentuk mukanya juga udah nggak utuh. Karena kita kan nggak boleh waktu itu ngelihat kan, suasananya juga udah kredit banget. Itu kan dia kemasukan nenek anak ya. Iya dia kemasukan. Tapi bukan nenek anak asli ya? Bukan nenek anak asli. Yang makanya kita ada dua asumsi yang kita waktu itu mikirnya begini, apa nenek anaknya sendiri mungkin udah
ya udah baik-baik aja mungkin dia ya, udah nggak ada yang gentayangan. nggak ada yang gentayangan gitu ya. Apa memang ini nenek Ana benar buat ngasih tahu ke kita bahwa sebenarnya dia tuh belum dimakamin secara layak gitu. Itu gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia ngerasukin perempuan ini, si cewek karyawati ini, dia ngasih tahu gitu bahwa saya jasadnya ada di sini loh. Jadi tolong dimakamin dengan layak gitu. Dia nggak banyak ngomong bang, yang karyawati itu. Dia cuman teriak-teriak sambil gali-gali tanah gitu. Sampai akhirnya kita lihat, sampai mesti dipegangin lah waktu itu sama 2 orang, 3 orang gitu. Namanya histeris gimana sih bang? Itu dia sakit-sakitan melulu bang semenjak pertama dia ngeliat itu. Itu. Jadi ketemunya nenek Ana yang asli gitu ya. Itu lewat perantara si perempuan ini. Itu pun nggak sengaja bang. Nggak sengaja kan, karena momennya juga dia nggak sengaja lewat depan rumah. Gitu. Dia nunjukin. Katanya suka ada di pohon berdiri, duduk di pagar segala macam, sampai akhirnya dia kemasukan di situ. Kalau kita bicara orang yang gentayangan kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Lalu siapa yang masuk ke dalam yang menyerupai nenek Ana yang masuk ke dalam karyawati ini? Nah itu sampai sekarang kita nggak pernah tahu apa tujuan yang sebenar-benarnya, apa memang ini salah satu jin yang dipelihara gitu ya. Maksudnya tuh ini ke situ. Ya, jin Islam yang atau entah jin apapun itu ya yang dipelihara sama kakekku. Dialah yang ngerasukin nenek Ana ini gitu. Dan dia mungkin yang menyerupai nenek Ana ini gitu. Yang kita lihat selama ini yang kita lihat dia stroke di atas tempat tidur ini, padahal sebenarnya jasadnya nggak ada itu gitu. Ya, jasadnya sudah dikubur di bawah pohon. Dan masih nggak tahu siapa yang nguburin. Itu nggak tahu. Bukan adanya kakek, nggak ada informasi ke situ. Nggak ada informasi ke situ. Itu cuma kita berasumsi. Soalnya siapa lagi bang? Biarpun sebenarnya semua keluarga punya punya potensi gitu ke arah itu, karena memang kita sebenarnya keluarga tuh udah tidak menyetujui perilaku kakekku ini gitu. Kita sebenarnya udah nyuruh dia berhenti kan. Karena dari kakekku sendiri udah bilang, udah stop, jangan diterusin itu. Tapi dianya ngeyel kan, dia nerusin itu, ngelanjutin. Banyak sebetulnya dulu keluarga besar tuh sempat kontra lah sama dia. Jadi ya sebenarnya banyak yang berpotensi buat ngelakuin hal itu gitu ke nenek Ana ini. Oke, itu kan pasca penguburan ketiga gitu. Masih ada tuh gangguan itu kan. Sempet lah sih, belum selesai juga bang sebenarnya, belum benar-benar selesai gitu ya. Jadi asumsi kita lagi ternyata jin yang masuk ke dalam jasadnya nenek Ana ini tuh dia tuh sempet dikeluarin kan. Nah, jin yang masuk ke karyawati. Iya, ke karyawati ini dia itu sempet lah komunikasi gitu ya, mungkin sempat ngobrol sampai akhirnya kita dapat info dari Pak Ustadznya ini bahwa dia tuh nyari nyari inang mungkin namanya ya, nyari tempat buat dia supaya dia bisa dipelihara, intinya itu. Gitu ya. Nah, keluarga sempat mikir kalau ya inilah jin turun temurun yang memang biasa dipakai ritual buat keluarga gitu. Kita berpikirnya begitu nih bang, karena kakek dari pihak aku kan karena memutuskan untuk tidak meneruskan ritual ini, dan udah gitu adiknya kakekku ini juga meninggal dengan istrinya, ya udah nggak ada yang mau lagi bang ngurus jin ini, mungkin gitu kita mikirnya. Dia mulailah nyari nih bang, mungkin kata si ustadznya dia mau supaya ada orang yang bisa memelihara dia dengan cara yang meneruskan ritual yang keluarga udah pernah lakuin. Ya kita nggak sempat lagi nerusin itu bang, karena nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau bang, nggak ada yang maunya tuh karena ya enggak deh gitu ya, kita nggak ada yang sanggup lah. Itu udah kemana-mana bang ya, itu udah menyimpang kemana-mana. Jadi kakekku mutusin buat udah deh kita pindah aja dari rumah ini, kita jual supaya siapa tahu gitu kalau kita dapat lingkungan baru, rumah baru, suasana baru, ya ini juga akan putus sendiri gitu. Ya tapi alhamdulillah sih bang, biarpun jual rumahnya agak lama juga sampai akhirnya kejual gitu. Sekarang jadi kos-kosan rumahnya. Oh, jadi kos-kosan. Udah diruntuhin, udah dirapihin semua, dan cerita itu juga udah
Ya mungkin udah kekubur juga kali ya bang ya. Sebenarnya nggak tahu. Aku rasa yang beli rumahnya pun nggak tahu ceritanya ini. Oke. Ya Itu. kalau tahu nggak akan mau juga. Nggak akan Oke, mau siap. juga. Jadi apa ya? Ya Berarti si sosok jin ini entah kemana gitu ya? tak kemana gitu. Atau mungkin Pak Ustadz ya yang Pak Ustadz sih cuman bilang udah ya intinya mungkin disuruh pergi lah gitu. gitu. Nggak ada keluarga lagi yang mau melihara dia. Biarpun sebenarnya kalau menurut kakekku dulu sempat bilang nggak semudah itu ngilanginnya. Nyangkutnya di mana, di siapa, kita juga nggak tahu gitu. Jadi kemungkinan akan nyangkut kalau memang diterusin. Tapi nggak tahu di mana nih, entah dari generasi aku atau mungkin di bawah aku atau kemana nih, itu nggak tahu gitu. Oke. Jadi kita curiganya tuh ke ya itu yang anak yang lahir waktu dari Oh, yang sepupuku itu yang yang ditungguin sama nenek anak itu ya. minum itu Kita curiganya ke dia gitu, larinya si jin ini. Tapi kita nggak pernah cerita ke sepupuku ini, ya, apa ya jatuhnya, bukan sepupu, ponakan ya jatuhnya. Aku nggak pernah cerita dan nggak ada siapapun yang cerita ke keponakan aku ini kalau dulu tuh pernah ada kejadian seperti itu. masih terhubung dengan ponakan tante yang. Masih dia sekarang lagi di Lampung. Oke. Masih nih, dan ya mungkin dia nggak ingat apa-apa, tapi bisa jadi dia bisa cerita juga sih, dia punya pengalaman spiritual apa mungkin ada juga Asumsi ya. asumsi juga gitu, asumsi juga karena semenjak kejadian itu tuh dari mulai generasinya mamaku ke aku nih ya, aku dan sepupu kita semua itu kita nggak ada yang berani ngomongin lagi bang. Oke. takut keulang lagi atau takut memancing pikiran kita tuh kan, jadi takut jangan-jangan nih mancing jin ini datang lagi lah apa gimana gitu. Itu emang agak ngeri sih bang ceritanya, sampai kita bisa nemuin mayat di bawah pohon gitu, kerangka itu di bawah pohon yang entah siapa yang nguburinnya, entah siapa, itu kan nggak kejawab sampai sekarang bang. Oke. Ya. Itu loh. Dan sayangnya juga Pak Ustadznya waktu itu ya bukan nggak mau, mungkin dia sendiri nggak tahu siapa yang ngelakuin, informasinya tuh nggak didapat sampai situ. Atau mungkin dia juga nggak mau buka komunikasi gitu. Bisa dia nggak mau. Selesai Gitu. Iya, jadi yang penting bisa dimakamin dengan layak, mungkin itu kali bang. Oke. Jadi supaya nggak berlanjut terornya gitu. Ya, lumayan creepy ya tante. Sampai ya itu yang aneh itu sampai jasad itu bisa jadi kedibong pisang apa segala. Itu memang Nyata, aneh itu ya. Memang cerita yang apa nggak biasa gitu ya. Mungkin kalau orang ngedengar masa sih, biasanya kan gitu. Iya. Biasanya kan kita sendiri kalau ngedengar cerita orang memang benar ceritanya begitu, tapi kita yang ngalamin kita kan tahu gitu seperti apa rasanya waktu itu. Kayak aku harus tinggal gitu di rumah horor kayak begitu gitu bang sehari-hari, jangankan apalagi malam gitu bang. Saya juga nggak mau tinggal di sini. Siang aja aku takut di situ tuh, mau ke kamar mandi siang aja tuh kita takut. Jadi dari ruang tengah ke kamar mandi itu ada sumur bang di tengah tuh. Nah itu wah itu banyak juga itu kejadian-kejadian aneh. Kalau kita ngelihat kuntilanak, pocong itu udah biasa bang, buat kita jadi biasa gitu ya itu. Itu ada hubungannya sama ritual itu juga kali mungkin ya. Mungkinan begitu. Jadi kalau mamaku bilang kalau kita ini cerita dari kakekku juga ya, mamaku dapatnya. Kalau kita ngelakuin ritual-ritual seperti itu jelas untuk keuntungan yang apapun itu gitu. Yang jelas itu membawa keuntungan buat kitanya. Itu pasti ada kompensasinya yang juga nggak gampang kita lewatin gitu. Mau tidak mau kita harus memelihara entitas-entitas kayak begitu gitu ya, hal-hal yang tidak biasa kan gitu. Ya mungkin biasa buat orang yang mungkin buat orang yang memeliharanya gitu ya bang ya, tapi kan kalau buat aku nih terutama kita nih ya nggak biasa bang. Oke, ya gitu bang. Oke, lumayan ya. Ya jadi ke bawah. Ya teman-teman ya, suatu hal yang di luar nalar ya, yang apa sih ya, percaya atau enggak gitu ya. Maksudnya dari penguburan yang ketiga kali kan, dan isinya kedibung pisang gitu ya, ya bola alam gitu ya. Cuma
Anda saksi mata ya. Aku nggak sempat ngelihat secara detail gitu ya. Cuman kan pas ngelihat sedikit aja udah cukup kayaknya bang. Karena aku takut kalau ngelihat mayat utuh gitu kan, aku bilang sama Bang Epe, aku tuh kalau ngelihat saya hantu, justru aku yang takut itu kalau yang menyerupai orang loh dibanding yang darah-darah gitu. Aku nggak tahu dia mau ngomong apa lagi. agak lumayan creepy banget ya. Oke, Tan, ada Ya. lagi yang mau diceritain? Kayaknya itu aja deh. Mungkin nanti kalau ingat ceritanya lagi. Saya penasaran nih sama si sepupu ya. Kan Ya keponakanku sekarang tinggal di Lampung. Mungkin nanti aku, karena kita kan nggak pernah ngebahas sebetulnya ya bang. Tapi nanti coba aku tanya sama dia. Dia pernah punya pengalaman spiritual apa nih gitu. Cuman dulu yang aku ingat, dia waktu kecil, waktu kira-kira umur 8 tahun deh. Dia tuh pernah duduk di teras rumah. Ini udah rumah yang beda nih bang. Oke. Ya kita udah pindah nih dari daerah Cijagra itu. Satu kali aku main ke rumahnya dia, main ke tempat sepupuku, aku nginep. Aku ngeliat tuh dia lagi ngobrol di teras dan entah sama siapa ngobrolnya. Ketawa-ketawa dia gitu. Oke. Dia ngobrol itu. Tante. Oke teman-teman. Sebenarnya sepertinya ini bakal berlanjut ya cerita ini ya. Karena tante sendiri nggak tahu ya bahwa ini akan lari kemana ya. Ya. Sosok ini ya. Iya itu kan yang turun-temurun ya sebenarnya keluarga kan yang jadi Iya. pertanyaan itu. Ini Agak nyangkutnya menarik. di mana? Mungkin nanti kita coba hadirin ponakan gitu. Boleh, bisa. Oke, ya, teman-teman ya. Tunggu di part 3 dari kisah Nenek Ana ya. Iya. Ya, teman-teman. Lanjut di part 3 ya. Tungguin terus cerita dari tante ya. Di kisah Nenek Ana di Pesugihan Rumah Tua bersama Anomali dan gue Epe. Tante Meda ya. 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 Udah deg-degan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.